Selamat berjumpa kembali dalam acara Firman Multi, Firman Tuhan yang dipersembahkan oleh pendeta-pendeta GPIB di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Saya Pendeta Marsalis Kapoh, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kembali di malam hari ini sebagai satu persekutuan keluarga Allah, jemaat-jemaat GPIB di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Untuk kami bersama-sama Tuhan dalam satu persekutuan yang kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah dan mengurapi kami. Diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini, saya ambil firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun saya hanya membacakan pada ayat yang ke-7. Diberi judul oleh LAI pembacaan Keluaran 17 1 sampai 7 ini di Masa dan Meribah. Ayat yang ke-17 menjadi ayat emas kita yang menjadi dasar perenungan kita, yang menyatakan demikian. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memberlakukan firman Tuhan ini dalam seluruh hidup beriman kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dipimpin oleh Musa, dalam teks bacaan ini mereka berada di Gurun Sin, lalu kemudian mereka berkemah di Rafidim, dekat dengan Gunung Horeb, gunung batu di tempat itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam teks bacaan ini, saudara-saudara, timbullah protes daripada bangsa Israel. Protes ini, saudara-saudara yang kekasih, sangat wajar karena menyangkut kebutuhan hidup, kebutuhan makan minum, kebutuhan primer mereka, kebutuhan pangan. Karena persediaan khususnya minuman telah habis, saudara-saudara. Tentu saudara-saudara yang kekasih, mereka berpikir ancaman kematian akan datang kepada mereka. Dan karena itu saudara-saudara, mereka kemudian memprotes kepada abdi Allah itu Musa dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana di dalam ayat yang ketiga bagian B dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini saudara-saudara yang kekasih mau menunjukkan bahwa ketika mereka berada di tanah Mesir, tanah perbudakan, walaupun mereka, saudara-saudara yang kekasih, memang menderita sebagai seorang muda,
Tapi kebutuhan pangan, kebutuhan makan minum itu saudara-saudara terjamin. Dan dengan demikian saudara-saudara mereka mau mengatakan lebih baik sebenarnya mereka tetap berada di Mesir, saudara-saudara. Karena kebutuhan pangan mereka tercukupkan di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, memang saudara-saudara memimpin satu kelompok dari satu daerah ke daerah lain, ketika dalam perjalanan terjadi perbedaan, maka tentu saudara-saudara yang kekasih, mereka pasti ingin sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kenyataannya saudara-saudara yang kekasih itu tidak lebih baik, dalam hal ini mematikan mereka, tentu mereka akan protes. Tentu mereka pasti akan membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang patut sangat disesali saudara-saudara, seperti yang saya tadi katakan di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan saudara-saudara, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan kehausan yang merupakan ancaman kematian bagi mereka. Lalu selanjutnya saudara-saudara yang kekasih, umat Allah ini menyampaikan kata-kata yang patut disesali. Adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Kata-kata ini saudara-saudara yang kekasih mengandung keraguan-raguan terhadap pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara. Mereka lupa sewaktu mereka berada di Mesir, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Bagaimana mereka, saudara-saudara yang kekasih, dibebaskan dari tanah perbudakan ketika mereka dijajah. Mereka kehilangan kemanusiaan mereka, saudara-saudara yang kekasih. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat Tuhan melalui tulah-tulah tersebut dinyatakan. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri merasakannya. Ketika air Laut Kulsum terbelah menjadi dua. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi saudara-saudara, kata-kata yang disampaikan oleh umat Allah tadi, adakah Tuhan Allah di tengah-tengah mereka atau tidak? Itu artinya saudara-saudara yang kekasih, mereka meragukan kasih dan kuasa Tuhan, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan saat ini dengan wabah pandemi COVID-19, dan saudara yang kekasih, ketika kita melihat realita ganasnya virus ini yang dapat mematikan juga. Ketika kita melihat saudara-saudara yang kekasih, orang yang tadinya saudara-saudara sehat, tapi tiba-tiba terpapar, lalu kemudian dipanggil dalam kematian. Maka yang terjadi saudara-saudara yang kekasih, timbullah ketakutan, kecemasan kita saudara-saudara. Rasa pesimis. Dan hal ini saudara-saudara yang kekasih dapat mengganggu iman orang percaya di dalam. Bisa jadi saudara-saudara perkataan yang disampaikan oleh umat Allah kepada Musa, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu bisa juga terlontar dari mulut kita sendiri. Kalau itu yang terjadi saudara-saudara yang kekasih, itu berarti kita juga meragukan kuasa dan kasih Allah di dalam. Saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan COVID-19 ini, saudara-saudara, seharusnya kita melihat juga ke belakang. Lalu kemudian kita melihat ketika kita masih ada sampai saat ini. Perjalanan kita di waktu yang lampau, saudara-saudara yang kekasih, ada banyak kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Ada banyak saudara-saudara yang kekasih perlindungan
penyertaan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami, saudara-saudara yang kekasih. Bahkan ketika kita sampai di saat ini, saudara-saudara, bukankah itu karena kasih dan kuasa Tuhan? Lalu mengapa, saudara-saudara, karena wabah pandemi COVID-19, lalu kemudian membutakan mata iman kita kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, firman Allah berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau." Saudara-saudara yang kekasih, kata-kata ini juga merupakan kekuatan dan penghiburan. Kata-kata ini saudara-saudara merupakan janji Tuhan bahwa Dia sekali-kali, saudara-saudara yang kekasih, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita ketika bergumul dengan wabah pandemi COVID-19. Namun saudara-saudara, tentu ketika kita bergumul dengan wabah pandemi COVID-19, tidak hanya dan tidak cukup hanya berdoa, tapi juga saudara-saudara, pengetahuan juga kita butuhkan. Artinya saudara yang kekasih, perilaku hidup sehat kita. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah protokol kesehatan. Dengan menjaga jarak, saudara-saudara yang kekasih. Dengan memakai masker. Dengan rajin mencuci tangan, saudara-saudara yang kekasih. Memakan makanan yang bergizi. Itu adalah, saudara-saudara yang kekasih, caranya agar kita, saudara-saudara yang kekasih, dapat terbebaskan. Kita tidak terpapar COVID-19. Tidak cukup dengan doa saja. Tapi juga saudara-saudara yang kekasih, pengetahuan yang kita dapatkan, ketentuan-ketentuan yang kita peroleh, saudara-saudara yang kekasih, itu merupakan bekal untuk hidup dan kehidupan kita, di mana Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saudara-saudara yang kekasih, diperhadapkan dengan COVID-19 ini, jangan sampai membutakan mata iman kita, sehingga nalar kita, pikiran kita, kata-kata kita, saudara-saudara yang kekasih, sampai terlontar, seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar Bapa di surga dari kehidupan beriman bangsa Israel. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan pergumulan yang dapat mematikan. Biarlah ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ketika kami diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kesungguhan kami, dengan meminta pertolongan Tuhan, sambil kami menata diri kami untuk mengikuti protokol kesehatan secara disiplin. Kami percaya Tuhan, kami akan terbebaskan dan terlindungi juga oleh paparan COVID-19. Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan, tolong kiranya Bapa, agar jangan sampai terlontar kata-kata kami, seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Bapa di surga upaya dari pemerintah kami, supaya tidak banyak jatuh korban COVID-19 ini. Dengan menegakkan protokol kesehatan, kedisiplinan daripada masyarakat, agar dipatuhi Bapa di surga. Bapa di surga, berkati pemerintah kami dalam upaya untuk vaksin uji klinis yang ketiga biarlah berhasil, sehingga pada bulan Januari
tahun 2021 dapat kiranya dibagikan kepada masyarakat Indonesia sehingga terhindar daripada paparan COVID-19. Bapak berkati untuk garda terdepan menangani COVID-19 ini, Bapak, para medis dalamnya. Berikan mereka kekuatan dan biarlah Tuhan, ya mereka boleh melaksanakan tugasnya yang terbaik. Dari Tuhan tolong agar mereka tidak terpapar COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan memberkati orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami di seputaran Gunung Sinabung. Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Mereka-mereka yang mengungsi karena erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo. Tuhan kiranya bangkitkan semangat mereka dan pakailah kami orang percaya juga untuk meringankan beban penderitaan mereka. Kami serahkan kekasih-kekasih kami dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan gereja Tuhan di dalam tugas dan panggilannya di tengah-tengah COVID-19. Biarlah gereja tetap eksis, tetap mampu Tuhan melayani umat-Mu, sekalipun memakai teknologi digital dan teknologi informasi. Dan biarlah Tuhan pelayanan tidak terhenti oleh karena COVID-19. Tapi gereja semakin kreatif di dalamnya. Dan Tuhan tolong agar jemaat Tuhan Bapa di surga tetap bersemangat untuk tetap Bapa di surga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus. Berkati anak yatim, piatu, janda, duda-duda. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam perjuangan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa kami ini Bapa. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan sapaan ini. Amin.